Dah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya jawab salam. Yang jawab salam, apalagi nih Ramadan, itu akan berkali lipat pahalanya. Yang nggak jawab salam berarti nggak dapat doa yang terbaik hari ini. Jangan amin. Jadi harus dijawab ya, oke? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukurillah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca salawat kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Masih puasa dari semuanya? Masalahnya kalau kelasnya 11 TKR itu pasti ada yang mokel. Pasti ada, bukan sujon, kisah nyata. Ya kan? Coba yang udah puasanya 18 hari siapa? Saya. Tuh. Berarti yang lain baru 2 hari. Yang nggak tunjuk tangan, ya. Ada gak yang ngajinya udah sampai juz ke-10? Ada gak? Yang udah juz 10? Yang juz 9 ada gak? Nggak ada. Yang juz 8? Nih ibu mundurin nih. Yang juz 7? Atau semuanya nggak pernah baca Al-Quran? Berarti harus istighfar dulu nih. Astagfirullahaladzim. Padahal ini bulan puasa. Di bulan puasa, segala hal yang kita lakukan itu semuanya dilipat gandakan. Sholat kita yang sunnah aja itu mendapatkan pahalanya sama dengan sholat wajib, apalagi kalau sholat wajib. Ketika kita baca ayat suci Al-Quran, bukan berapa lama kita bacanya, tapi berapa huruf yang kita baca dikalikan 10 dan dikalikan lagi dengan keutamaan bulan Ramadan. Apalagi besok nih, kalau udah malam keberapa? 21 dan 22, 23 sampai ke 29. Itu ada yang namanya malam apa? Lailatul Qadar. Yang menurut para ulama bahwa biasanya yang namanya Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Tapi bukan karena gara-gara kita tahu dengarnya malam ganjil ya. Kita hanya baca Al-Qur'annya di malam ganjil. Malam 21. Malam berapa lagi? 23. Terus malam keberapa lagi? 25. Malam keberapa lagi? 27. Berapa lagi? 29. Jangan. Tapi harus di setiap malamnya. Semua yang ada di bulan Ramadan, mulai dari awal 1 Ramadan tuh kita pas puasa pertama kali sampai nanti yang terakhir semuanya utama. Hanya saja dari malam ke-21 sampai 30 saat satu persatu sudah mulai tumbang, disitulah pahalanya lebih dilipat gandakan. Dan berapa banyak? Sampai di dalam Al-Quran itu dikatakan khairum min alfi syahrin.
lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa tahun? Bukan banyak. Berapa tahun? 83 tahun. Nabi berapa wafatnya, umur berapa? Nabi wafatnya umur berapa? 63. Berarti kita pun standarnya 63. Gitu ya. Kalau kita nanti ternyata umurnya sampai 70, berarti udah dapat bonus 7 tahun. Siapa umur? Allah tidak dimajukan walaupun 1 detik, juga tidak dimundurkan. Makanya kita harus jaga umur yang dikasih Allah, harus sebaik-baiknya dijaga dengan kegiatan ibadah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh setiap hari ibadah. Bu, ibadahnya apa? Sholat aja, apa zakat aja, apa puasa aja, apa lagi? Puasa, zakat, tadarus aja? Tidak. Tapi yang namanya ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah mahdhuf dan ada ibadah ghairah mahdhuf. Ibadah mahdhuf itu yang pokok, misalnya apa tadi? Puasa, sholat, apa lagi? Zakat, haji, gitu. Baca Al-Quran. Lalu yang nggak pokok yang gimana? Tapi bernilai pahala. Mandi. Tadi pagi mandi gak? Berangkat ke sekolah? Mandi. Itu ketika kamu mandi baca bismillah, mandinya bernilai ibadah. Kamu bangun tidur, baca doa. Apa baca doanya? Kenapa Allahumma lakasuntu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi. Apa artinya? Ada yang tahu nggak artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah kita mati, meninggal. Tidur itu sama dengan meninggal. Makanya kalau dibilang istirahat, itu kamu pergi makan, pergi main, itu bukan istirahat. Yang namanya istirahat itu hanya tidur. Ya kan? Orang yang tidur kadang-kadang lupa. Lupa apa? Lupa ngambil kunci. Orang tidur itu sama dengan lagi nitipin kunci. Ke siapa? Kepada Allah. Makanya kalau mau tidur wajib baca doa. Apa doanya mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika wamut. Nih, mau tidur baca doa. Bangun tidur baca doa. Habis bangun tidur kemana? Ke kamar mandi. Di kamar mandi mau masuk baca doa gak? Baca. Selesainya baca doa gak? Baca. Setelah itu ngapain? Sholat. Sholat itu isinya apa? Doa semua. Ya kan? Selesai sholat apa? Berangkat ke sekolah. Pakai baju dulu. Pakai baju setelah mandi. Bismillah. Kalau nggak baca bismillah gimana? Kata setan, wah bagus nih. Kata gitu. Setannya langsung senang. Jadi kalau mau pakai baju baca Bismillahi la ilaha illahu. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah pakai pakaian, baca lagi Alhamdulillah bahwa bisa pakai pakaian. Ada gak orang yang nggak bisa pakai pakaian? Ada, karena Allah berikan apa? Sakit. Ya gak? Makanya sebenarnya setiap kegiatan manusia, mulai dari dia bangun tadi tidur sampai nanti tidur lagi, semuanya isinya rangkaian doa. Berangkat sekolah, baca doa. Baca doanya gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Butanya nih yang barusan sini nih, TKR 4. Mau berangkat sekolah, baca doa gak? Apa tadi baca doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Coba TKR 3, tahu gak artinya apa? Artinya apa? Tadi bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Tawakal itu artinya apa nih? TKR 2, tahu gak? Saya berserah diri kepada Allah. TKR 1, tahu artinya gak? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali hanya kepada Allah. Itu dibaca, setiap bacaan dihafalin. Harus tahu, jangan baca aja. Supaya setiap kegiatan kita tadi bernilai apa? Ibadah. Gitu. Di perjalanan kan kita nggak tahu. Ya kita berharapnya sampai di sekolah dalam keadaan selamat, sehat, dan bisa mengikuti semua pelajaran dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ya. Setelah sampai di sekolah, baca doa dari kelas. Baca. Bahkan kita ada tadarusnya pagi. Makanya kalian itu rugi kalau pagi hari saat kalian sedang melaksanakan tadarus kalian ngobrol. Rugi. Kenapa? Dengan kalian tadarus, hati kalian akan terang. Pikiran kalian akan terang. Sehingga pelajaran akan lebih mudah dipahami. Ya, jadi kalau setiap ada kegiatan tadarus wajib diikuti, jangan main-main. Supaya apa tadi Ibu bilang? Hatinya terang. Apanya lagi terang? Pikirannya terang. Jadi pelajaran akan mudah dipahami. Tadinya nggak ngerti nih pelajaran mesin-mesin. Gara-gara tadarus pagi, jadi tahu. Oh iya, itu yang namanya kuncinya. Oh itu dari dulu saya nggak ngerti cara nutupnya. Sekarang jadi paham. Gara-gara apa? Pagi tadi sudah mengikuti tadarus. Itu. Ya, apalagi kalau kalian lebih meningkatkan lagi ibadahnya. Misalnya sholatnya, tadinya sholatnya hanya maghrib aja. Karena puasa kalian tingkatkan. Zuhur sholat, asar sholat, ya kan, maghribnya juga sholat ke masjid. Isanya sholat ke masjid. Subuhnya sholat ke wajib laki-laki. Laki-laki kalau nggak mau sholat ke masjid, ibu pakai rok. Kenapa? Laki-laki itu adalah calon pemimpin. Minimal pemimpin bagi diri sendiri. Jadi wajib sholat ke masjid. Siapa yang tadi sholat subuhnya ke masjid? Nggak boleh nunjuk doang, harus jujurlah padaku. Ini puasa loh. Jujurlah padaku. Ya, ingat. Ini masih ada waktu 11 kali lagi kalian puasa Ramadan. Biasakan selalu sholat berjamaah di masjid. Kalau yang udah lewat udah. Tapi dari sekarang sampai nanti hari terakhir Ramadan, sholatnya di mana? Masjid. Kalau perlu datangnya lebih dulu supaya kamu bisa azan, qomat, tadarusan. Bu, saya belum bisa baca Al-Quran, bawa ikronya. Ada nilai pahalanya, Bu? Ada. Karena dihitungnya tadi per apa, Ibu bilang? Per huruf. Bu, saya baru bacanya bi, ka, ta. Ada nilainya. Itu, ya. Nah, itu tadi sampai sekolah. Di sekolah belajar. Pulang sekolah, baca doa gak?
Baca. Biar kenapa? Biar selamat di perjalanan mau menuju rumah. Di rumah baca doa lagi kak? Apa yang kamu pertama kali dilakukan mau masuk rumah? Assalamualaikum. Kamu ngedoain siapa berarti? Ngedoain orang yang ada di rumah. Tahu gak assalamualaikum artinya apa? Semoga keselamatan untuk kalian semua yang ada di dalam rumah. Terus yang di dalam rumah jawab waalaikumsalam. Dan keselamatan juga buat kamu yang baru datang. Makanya kalau masuk rumah nggak boleh nggak pakai salam, wajib. Kenapa? Bu, tapi di rumah nggak ada orang, nggak apa-apa, kan ada malaikat, nanti malaikat yang jawab. Kalau kita nggak pakai salam, kalau nggak malaikat, dalamnya ada siapa berarti? Ada setan. Kata setan, asik nih ada temen udah datang. Kenapa? Gara-gara tidak pakai salam. Tapi kalau pakai salam, malaikatnya jawab. Pulang dari sekolah capek banget, pengen tidur gara-gara kamu mengucapkan salam, sampai di rumah ngantuknya tetap datang, langsung pules. Tapi kalau nggak ngucapin salam, ngantuknya nggak bakalan ada. Yang ada malah ngobrol bareng siapa tadi? Setan. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mengucapkan salam. Jadi penting nggak doa mengucapkan salam? Penting. Nah, udah sampai di rumah nih, udah ngucapin salam, udah dijawab sama emaknya, sama ibunya. Habis itu ngapain di rumah? Langsung tidur. Nggak sholat dulu. Rangkaian pertama kamu biasanya apa kalau lagi bukan puasa? Mandi. Mandi. Pakai doa gak? Pakai. Buka bajunya, pakai doa. Dan harus pakai kain mandi. Ditutup tuh bagian yang pentingnya. Kalau nggak ditutup, ada yang ngeliatin. Iya, auratnya harus ditutup ya. Pakai aja semprotnya tuh. Biar nggak kelihatan sama siapa? Iblis, setan, debit. Setan itu paling banyak di kamar mandi. Aturan 15 menit bisa setengah jam kan? Ya kan? Mandi, buka dulu baju, baca doa. Selesai mandi, baca lagi doa. Alhamdulillah. Selesai mandi apa? Tidur. Mau tidur baca doa gak? Baca. Apa tidur terus? Enggak. Bangun. Udah bangun baca apa lagi tadi? Doa lagi. Habis doa bangun tidur apa lagi? Mandi lagi. Habis mandi tidur apa lagi? Makan. Baca doa gak? Baca. Selesainya baca doa gak? Baca. Berarti semua rangkaian hidup kita itu sebenarnya adalah isinya doa. Nah sekarang ibu tanya, sudahkah kalian selalu berdoa di setiap langkah? Belum. Makanya kita disuruh istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim artinya apa? Saya meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. TKR 4. Astagfirullahaladzim artinya apa? Saya meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Enggak boleh asal-asalan. Astagfirullahaladzim, jangan. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Sambil dibayangin. Kata siapa? Sofyan gini. Astagfirullahaladzim. Tadi pagi baru ngebohongin emak saya. Padahal nggak ada bayar 5.000. Saya bilang bayar 5.000. Astagfirullahaladzim. Kata si Sastra. Tadi abis ngumpetin sepatu temen. Astagfirullahaladzim. Gitu. Sambil istighfar. Sambil minta ampun kepada Allah. Sambil membayangkan perbuatan dosa. Kenapa seperti itu? Supaya kita tidak mengulang kembali. Dan supaya Allah mengampuni segala dosa kita. Ya gak? Nah, yang cewek kadang-kadang suka ngebohongin ibunya gak?
Iya. Suka berantem nggak sama ibunya? Sering, Bu. Berarti harus bilang apa? Astagfirullahaladzim. Dan abang ibunya minta maaf. Ya. Dengarkan. Ketika kalian sholat, rangkaian yang pertama kalian lakukan pada waktu sholat itu apa? Niat. Misalnya nih sholat subuh, baca niatnya gimana? Usolli pada subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya apa? Saya sengaja sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Terus apa lagi? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Setelah itu baca apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. PKR 4 apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lanjutnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha. Terus Maliki Yaumiddin. Maknya jangan dipanjangin ya. Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Raja di hari pembalasan. Raja di hari kiamat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Terus apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Siapa yang kita sembah? Allah. Kepada siapa kita minta pertolongan? Allah. Nggak boleh pada yang lain. Kenapa? Kalau pada yang lain kita akan kecewa. Ya gak? Iya, syirik dan kita juga akan kecewa. Itu ya. Jadi setiap bacaan sholat diartikan di hati. Diartikannya di mana? Di hati. Lalu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Yang lurus. Yang benar. Lalu apa lagi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Adakah orang-orang dulu yang dapat nikmat? Ada. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Banyak gak? Nabi Sulaiman bisa bicara sama binatang, ya kan? Hartanya banyak, ya kan? Itu diberikan nikmat. Apalagi an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Ada gak orang yang dimurkai Allah? Ada. Contohnya siapa? Fir'aun, ya kan? Walat dolim, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Tadi yang dibenci atau yang dimurkai Allah, Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu dikatakan dimarahi oleh Allah dan sesat? Karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa lagi yang sesat? Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Nabi. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan karunia dari Allah, yaitu berupa
Isra dan Mi'raj, ya kan, mendapatkan perintah sholat. Dia kan Isra dan Mi'raj. Ketika esok harinya dia mengajak supaya orang-orang berkumpul. Lalu Nabi sendiri naik ke atas bukit. Kalau zaman dulu kayak gitu, ngumpulin orang ya kan, kumpul semua. Udah kumpul, Nabinya di atas. Kata Rasulullah gini, kalian sama saya percaya gak? Percaya. Kalau saya bilang A, percaya gak? Percaya. Kalau saya bilang B, percaya gak? Percaya. Berarti selama ini Nabi dipercaya gak? Dipercaya. Berarti banyak gak yang dengerin Nabi? Banyak. Nah, kata Nabi, kalau memang begitu, satu yang saya ingin sampaikan, semalam itu saya sudah Isra dan Mi'raj, dan saya mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana mereka yang mendengar? Banyak yang tidak percaya. Kamu tahu gak siapa yang percaya pertama kali? Abu Bakar. Yang percaya Abu Bakar. Maka itu Abu Bakar itu di belakang namanya ditambahin Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Bapak yang selalu mempercayai kebenaran berita dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Lahab tadi yang kamu bilang, dia nggak percaya. Apa kata Abu Lahab? Abu Lahab itu padahal paman Nabi ya kan? Ada siapa? Ada bapaknya. Jadi cuma seperti ini kita dikumpulkan, hanya mendengarkan kebohongan dari engkau, Muhammad, gitu kan? Kata siapa itu? Kata Abu Lahab. Marah bukan main Abu Lahab. Marah, merasa dipermainkan oleh Nabi Muhammad. Cuman kayak gini, ayo dia mencemooh, memaki. Dan istrinya juga ikut-ikutan. Karena memaki Nabi, akhirnya turunlah surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tambat yada Abi Lahabin wa tab. Apa artinya? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Lalu apa lagi lanjutannya? Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Apapun yang dia usahakan itu sia-sia. Terus apa lagi? Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka api yang menyala-nyala. Lalu apa lagi? Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya juga akan mendapatkan, membawa apa ini namanya? Kayu bakar. Hijidiha hablum min masad. Itu Allah Subhanahu wa taala murka. Kenapa? Karena Abu Lahab mencaci kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang durakanya yaitu Abu Lahab, orang yang dimurkai Allah. Siapa lagi selain Abu Lahab? Abu Jahal. Abu itu artinya bapak, Jahal itu artinya bodoh, berarti bapak yang bodoh. Dia nggak mengakui adanya Nabi, tapi kalau malam-malam pergi ke belakang rumah Nabi, ngapain? Ngedengerin kalau lagi Nabi lagi mengaji. Dia tahu bahwa yang dibilang oleh ponakannya itu benar. Kenapa? Karena yang dibaca Nabi itu bukan redaksi dari manusia. Begitu indahnya rima. Kalau dalam bahasa Indonesia itu rima, ada kan kalau bunyi belakangnya itu rima ya. Misalnya sajak, misalnya berakit-rakit ke hulu. Terus apa lagi? Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Terus apa? Bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Bahwa
Kalau Al-Quran lebih dari itu. Jadi Al-Quran itu lebih dari itu. Coba aja ketika kita membaca misalnya surat apa namanya? Al-Ikhlas. Gimana bunyinya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu belakangnya kolkolas. Kolkolah apa tuh? Kubro. Sama kolkolah semua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Indah, bukan bikinan manusia, tapi merupakan firman Allah. Surat Al-Falaq bisa kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kolkolah kubra semua gak? Iya, itu keindahan bahasanya. Makanya apa tadi paman yang kedua, Abu Jahal, dia tahu oh yang dibaca Nabi ini begitu indah. Ini bukan karangan Muhammad, ini memang benar dari Allah. Tapi kalau dia balik lagi ke orang-orang Quraisy, dia nggak mau, gengsi. Berarti apa? Dia bapak yang bodoh. Dia tahu itu benar, tapi tidak berani mengungkapkan kebenarannya. Tahu dia itu benar. Ya, tadi itu artinya ya, dengarkan. Setiap sholat itu harus kalian artikan. Sekarang ibu tanya, kalau surat Al-Ikhlas tadi, Qul huwallahu ahad, itu apa gak artinya? Qul huwallahu ahad, artinya apa? Katakanlah Allah itu Esa. Esa itu apa? Tidak berbilang. Hanya Allah. Hanya Allah yang maha tahu. Hanya Allah yang maha melihat. Hanya Allah yang maha mendengar. Hanya Allah yang maha pengasih. Hanya Allah yang maha penyayang. Hanya Allah ya tempat kita meminta pertolongan. Hanya Allah tempat kita bisa berkeluh kesah, ya gak? Hanya Allah, segala-galanya Allah. Allah maha segala-galanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa artinya Allahus samad? Siapa yang tahu? Allah tempat bergantung. Jadi kita harus bergantungnya sama Allah, nggak boleh sama yang lain. Berarti percaya sama jimat hukumnya apa? Apa percaya sama jimat hukumnya? Haram. Yang pojok udah mulai pada tidur nih. Yang pojok deket tembok. Ayo kita ini dulu, selawatan dulu deh, biar nggak ngantuk. Belum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang putri ayo ikuti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri,
anta isiru wa ghali, anta misbahus sudur. Ayo bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Hafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Hafiqaini, ya Mu'ayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblat ini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalian galau, suka galau gak? Benar nih. Perbanyak baca sholawat. Nih kalau lagi head, gak masalah, ya. Kalau terlalu panjang, kata nggak punya duit, berarti lagi galau nggak punya uang. Baca sholawat, nanti akan terbersit. Oh iya, saya mau keluar rumah, saya mau coba obyekan ini biar dapat duit. Nah, atau nanti dikasih Allah jalan. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Mau rezekinya lancar, sholat berjamaah yang rajin, sholawat yang banyak. Jadi banyak ingat Allah, pasti banyak keberuntungan dunia dan akhirat. Mau beruntung nggak? Mau, iya nggak? Itu. Dah, tadi Al-Fatihah udah, surat pendek udah. Habis itu apa kegiatannya pas habis baca surat? Takbir, kan lagi sholat kok baca Yasin. Takbir, Allahu Akbar. Apa artinya tadi Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Selanjutnya apa? Ruku. Ruku Mahasi. Ruku membaca apa? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Apa artinya Subhana Rabbiyal Azimi? Maha suci Allah yang maha agung. Coba ibu tanya, Subhana Rabbiyal Azim artinya apa tadi? Maha suci Allah yang maha agung. Nggak boleh nggak tahu. Udah kelas 11 wajib tahu. Habis Subhana Rabbiyal Azim ini apa? Setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar. Artinya tadi apa? Allah maha besar. Setelah itu apa lagi? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang tahu artinya? Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami, atasmu-lah segala puji. Apa Rabbana lakal hamdu? Ya Tuhan kami, atas Engkaulah segala puji. Apa Rabbana lakal hamdu TK 4? Ya Tuhan kami, atasmu-lah segala puji.
lakal hamdu mil'us samawati. Tahu gak mil'us? Mil'us samawati, penuh sepenuh langit. Wal ardi, dan sepenuh bumi. Allah kan tahu segalanya, ya kan? Makanya kita ucapkan itu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min say'in ba'du. Dan di antara langit dan bumi, Allah semuanya maha tahu. Jangankan yang kelihatan, dia yang tahu, yang di hati kamu aja tahu. Nih yang cewek sekarang lagi ngobrol ngomongin apa, tahu Allah, ya kan? Nih yang cowok bertambah yang bergelimpangan, tahu gak Allah? Tahu yang terbersih di hatinya nih, makin enak tidurnya. Aduh, kumaha ini. Terus lanjutnya apa setelah itu? Setelah sami Allah iktidal apa? Takbir lagi gak? Allahu Akbar. Apa tadi Allahu Akbar artinya salam? Allah Maha Besar. Lalu setelah itu apa? Sujud. Baca apa sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa subhana rabbiyal a'la artinya? Subhana rabbiyal a'la. Subhana apa artinya tadi? Maha suci Allah. Kalau a'la, maha tinggi. Jadi harus kita di hati, di pikiran kita tuh harus kita terjemahkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berapa kali itu kita baca? 3 kali. Selesai itu apa? Takbir lagi apa? Allahu Akbar. Apa artinya tadi? Allah Maha Besar. Lalu apa yang kita lakukan lagi? Duduk di antara 2 sujud. Apa yang kita baca? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Rabbi firli, siapa yang tahu artinya? Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosaku. Warhamni, apa artinya? Kasih sayangilah aku. Apa lagi lanjutnya? Wajburni, apa? Kasihanilah aku. Atau bisa juga diartikan lindungilah aku dari orang-orang yang suka iseng. Terus apa? Warfa'ni, angkatlah derajatku, ya kan? Terus apa lagi? Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, maafkanlah aku. Udah apa belum itu artinya? Belum, dihafalin ya. Itu. Setelah itu apa? Takbir lagi, apa bunyinya? Allahu Akbar. Baca apa lagi? Sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa artinya tadi? Tadi udah ibu bilangin. Maha suci Allah yang maha tinggi. Itu dikit-dikit jadi tahu ya gak? Gitu ya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Nah itu 1 rakaat. Begitu terus sampai rakaat kedua, rakaat 3 dan keempat. Kalau 4 rakaat. Nah kalau tahiyat akhirnya gimana bunyinya? At-tahiyatul mubarakatul sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama
sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Artinya sekarang at-tahiyatu, udah tahu belum at-tahiyatu artinya apa? Segala penghormatan, mubarakatuh dan keberkahan. Barakatuh terus apa lagi? Tahiyatu barakatuh, sholawatu, sholawat, thayyibatu, kebaikan-kebaikan, lillah, bagi Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Jadi puji-pujiannya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa lagi? Thayyibatulillah, assalamu alaika. Salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi kalian ketika sholat itu semua yang kalian baca harus kalian terjemahkan di dalam hati kalian sehingga itu membuat kalian tidak digoda oleh setan. Makanya kamu kalau ingat sesuatu itu biasanya lagi ngapain? Lagi sholat. Makanya kalau lagi lupa apa-apa ngapain? Sholat. Karena lagi sholat itu biasanya setan ngingetin. Nih kuncinya tadi ketinggalan di kamar mandi. Nih duitnya tadi ketinggalan di bawah kasur. Itu ingatnya biasanya lagi ngapain tadi? Lagi sholat. Makanya supaya kita terhindar dari godaan setan, apapun yang kita baca diartikan supaya setan tidak bisa menggoda, nggak bisa mengganggu. Oke? Oh, ya.